Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pejuang UTBK, masih semangat ya? Kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, untuk video kali ini, kakak akan sharing ke adik-adik semua tentang FR Gambaran Umum Pelaksanaan UTBK 2020 untuk subtes PBM. Nah, berdasarkan review kita kepada teman-teman yang sudah melaksanakan UTBK di hari-hari sebelumnya, yaitu dari hari pertama sampai hari ke-8. Nah, ini masih banyak yang kesulitan tentang penempatan dan penggunaan tanda baca dalam kalimat. Oleh karena itu, di video kali ini kakak akan berbagi info dan berbagi ilmu kepada adik-adik semua tentang penggunaan tanda baca titik dan tanda baca koma yang benar dalam sebuah kalimat. Oke, langsung saja kita masuk poin yang pertama. Nah, yang pertama itu kita lihat kapan sih Kak penggunaan tanda titik yang benar. Nah, jadi tanda titik yang benar pada kalimat itu kita gunakan yang pertama itu tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Nah, jadi tujuannya untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Nah, itu diakhiri dengan tanda baca titik. Terus contoh yang kedua, dia akan datang pada pertemuan itu. Nah, itu juga diakhiri dengan tanda titik yang menandakan bahwa itu adalah akhir kalimat. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf di dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Nah, supaya adik-adik lebih paham, mari kita lihat contohnya. Nah, jika adik-adik sering melihat daftar isi pada sebuah buku atau melihat makalah, nah itu di pembukaan awalnya biasanya bentuk daftarnya seperti ini ya adik-adik. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang akan dibahas. Nah, setiap poin itu pasti didahului oleh angka atau huruf. Misal kita lihat poin yang pertama, itu bicara tentang kondisi kebahasaan di Indonesia. Nah, itu ada 3 poin besar yang dibahas. Nah, untuk bagian poin A, B, C, kemudian subpoinnya ada nomor 1 dan 2. Nah, jadi itu diikuti dengan tanda titik. Nah, jadi di sini setiap angka atau huruf yang ada pada daftar, ikhtisar atau bagan, nah itu dia diikuti dengan tanda baca titik. Nah, bisa difahami adik-adik. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Tanda titik itu dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Nah, misalnya adik-adik mau bikin pukul 1:35 menit 20 detik. Nah, itu kalau kita bikin dalam bentuk kata-kata kan cukup panjang ya. Nah, sekarang untuk penulisannya boleh adik-adik singkat dengan cara, nah bikin aja pukul 01:35:20. Nah, titik di sini artinya yaitu sebagai pemisah antara jam, menit, dan detik pada waktu. Nah, itu untuk penulisan waktu yang dia itu dipisahkan oleh tanda baca titik ya. Berikutnya, tanda titik itu dipakai dalam daftar pustaka. Nah, biasanya ini terletak di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Nah, biar adik-adik lebih paham, mari kita lihat contohnya. Di sini untuk contoh daftar pustaka yang pertama itu ada Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, Nah, jadi di sini penggunaan titiknya terlihat jelas ya adik-adik. Nah, jadi penggunaan titiknya itu berada di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Kemudian di bagian paling akhir kalimatnya juga. Nah, itu penggunaan tanda baca titik pada daftar pustaka. Selanjutnya, tanda titik itu kita pakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah.
Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, 13.000. Nah, itu merupakan bilangan ribuan dan kelipatannya. Jadi, setelah angka 13 itu harus ditambahkan tanda titik agar lebih mudah kita memahami angka-angka yang disajikan. Nah, jadi itu untuk penggunaan tanda baca titik yang tepat pada suatu kalimat ya, Adik-adik. Nah, selain itu, di sini adik-adik juga harus berhati-hati kapan tanda titik tidak boleh kita gunakan. Nah, jadi di sini ada ketentuan kapan tanda titik tidak boleh kita gunakan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, tanda titik tidak boleh dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Nah, jadi penegasannya di sini, jika udah ada tanda kurung dalam suatu perincian, maka angka atau huruf tersebut tidak boleh diikuti dengan tanda titik. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai. Nah, itu akan ada poin 1, poin 2. Kemudian, di sana juga ada subpoin A, B, C. Karena dia diikuti dengan tanda kurung, maka tidak boleh lagi kita menggunakan tanda baca titik. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Berikutnya, tanda titik juga tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Misalnya penulisan 2B. Nah, itu nggak perlu kita menggunakan tanda titik. Kemudian yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, ataupun gambar. Nah, ini dapat adik-adik lihat pada contoh yang sudah kakak sajikan. Kemudian berikutnya, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Nah, untuk contohnya di sini, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Nah, 1956 itu kan tidak menunjukkan jumlah, tapi hanya penunjuk tahun saja, maka tidak perlu kita gunakan tanda titik. Begitu juga saat kita menulis nomor rekening dan nomor telepon, itu adik-adik tidak perlu memisahkannya dengan tanda titik. Berikutnya, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Nah, itu adik-adik tidak perlu menggunakan tanda titik. Selanjutnya, tanda titik juga tidak dipakai di belakang alamat penerima atau pengirim surat, serta di belakang tanggal surat. Nah, seperti contoh yang sudah kakak sajikan ini ya adik-adik. Nah, itulah untuk aturan penggunaan tanda titik pada kalimat, kapan boleh digunakan dan kapan dia tidak boleh digunakan. Nah, selanjutnya adik-adik kita masuk ke poin yang kedua. Nah, ini menggunakan tanda baca koma. Nah, kapan sih Kak kita menggunakan tanda baca koma yang benar pada suatu kalimat? Nah, kita lihat untuk poin yang pertama. Tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Nah, jika adik-adik ingin menjelaskan atau merincikan sesuatu, nah, antar unsur tersebut adik-adik pisahkan dengan tanda koma. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Nah, itu unsur-unsurnya kan adik-adik rincikan, maka antar unsur tersebut adik-adik pisahkan dengan tanda koma. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Ada buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Nah, itu antar unsurnya juga dipisah dengan tanda koma. Berikutnya, tanda koma itu dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi,
melainkan, dan sedangkan. Kemudian dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Nah, jadi di sini kita tambahkan tanda koma sebelum kata penghubung tetapi. Kemudian, untuk poin berikutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Sebagai contoh, kalau diundang, saya akan datang. Nah, jadi di sini antara induk kalimat dan anak kalimat itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ketentuan berikutnya. Tanda koma itu dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Nah, untuk contoh, misalnya di sini ada kalimatnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Nah, jadi setelah ungkapan penghubung antar kalimat itu ada tambahkan tanda koma ya. Nah, jadi itu untuk ketentuannya. Berikutnya, tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, aduh, atau hai, dan juga dapat dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Nah, misalnya di sini ada beberapa ungkapan yang biasanya mungkin adik-adik sering temukan pada teks sebuah percakapan yang ada di dalam wacana atau mungkin dalam cerita-cerita novel ya. Nah, jadi ini sering kita gunakan tanda koma. Sebagai contoh di sini ada hati-hati ya, jalannya licin. Nah, jadi di sini antara kata yang menggunakan kata seru, nah itu sebelumnya didahului terlebih dahulu dengan adanya tanda koma. Kemudian sebelum atau sesudah kata sapaan seperti nak, kapan selesai kuliahmu? Nah, itu kata nak itu kan merupakan kata sapaan. Nah, setelah kata sapaan itu juga diikuti dengan tanda baca koma. Nah, selanjutnya tanda koma juga dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misal, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Nah, kata nenek saya, nah itu kan didahului dengan koma. Selanjutnya, itu yang dikutip dua itu merupakan petikan langsung di dalam kalimat. Nah, kemudian tanda koma juga dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis secara berurutan. Nah, seperti yang tertera di contoh ya adik-adik, jika kita bikinnya secara berurutan, maka tanda koma itu dia memisahkan antara masing-masing nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tertera di dalam contoh ya adik-adik. Nah, berikutnya tanda koma juga kita pakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Nah, kita sama-sama tahu kalau bikin daftar pustaka, nama orangnya kan harus dibalik ya adik-adik. Nah, jadi kita lihat untuk contoh yang pertama. Itu ada Gunawan, Ilham. Berarti nama sebenarnya adalah Ilham Gunawan. Cuma karena dia daftar pustaka, maka harus dibalik. Nah, saat dibalik itu, antara bagian nama itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, berikutnya, tanda koma juga dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, ataupun marga. Sebagai contoh di sini, B. Ratulangi, SE. Ratulangi itu merupakan nama diri, sedangkan SE merupakan singkatan gelar akademis. Maka, antara nama diri dengan gelar akademis itu dipisahkan oleh tanda koma.
Nah, berikutnya itu ada tanda koma juga dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya 12,5 meter, 27,3 kilogram, 500,50 rupiah, dan 750 rupiah. Nah, itu penulisannya ya adik-adik. Nah, yang terakhir, tanda koma juga dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Tujuannya untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Nah, misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Nah, jadi di sini penggunaan tanda koma itu tujuannya untuk menghindari salah baca atau salah pengertian oleh si pembaca terhadap kalimat yang disajikan. Nah, itu dia ya adik-adik. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu adik-adik semua. Terima kasih karena telah setia mengikuti channel kami. Nah, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan di-subscribe Lisvika Channel, kemudian like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan setiap update informasi dari kami. Oke, jaga kesehatannya, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.